bicara tentang trader kan rata-rata pakai Meta ya. Meta, betul. Jadi kenapa salah satu alasan kita memilih bekerja sama dengan MetaQuote untuk MetaTrader 5-nya ICDX itu karena itu faktornya. Supaya lebih user friendly. Kan begini, orang belajar sesuatu yang baru itu kan perlu dimudahkan. Betul. Jadi dari platformnya kita mudahkan. Dari pilihan instrumennya kita mudahkan dengan instrumen yang mereka kenal sehari-hari gitu ya. Jadi itu akan membuat mereka tidak terlalu effort banyak, hanya cukup mempelajari bedanya mekanisme transaksi di dalam bursa secara multilateral dengan di luar bursa secara bilateral itu perbedaannya di mana. Hanya itu saja. Karena produknya akan sama, analisanya akan sama, kemudian platform yang digunakan juga relatif sama. Nah, berarti saya paham. Nah, kalau misalkan seandainya gini, saya pernah, mungkin kalau saya salah dikoreksi ya Mas ya. Karena gini, ada statement dari Kepala Bapepti pada saat itu terkait transaksi multilateral dengan bilateral itu harus seimbang ya. Ya. Nah, apakah itu sudah digodoknya tahun ini atau sudah dari tahun lalu? Karena menurut informasi yang saya terima, terkait transaksi multilateral dengan bilateral ini masih cukup timpang ya. Jadi lebih banyak mayoritas mereka bertransaksi di bilateral. Apa sih keunggulan dari bilateral terhadap multilateral? Karena sesungguhnya yang saya pahami transaksi di bilateral itu kan tidak diatur sama bursa atau dalam arti kata tidak di dalam bursa. Nah, sejauh mana penanganan untuk transaksi kalau itu terjadi di luar bursa? Nah, kalau di dalam bursa kan kita sudah tahu nih, oh ya sudah. Kan tidak mungkin jika ada terjadi kesalahan atau kegagalan sistem itu kan bursa sudah pasti akan menanganinya. Nah, kalau di luar bursa kan apakah sama perlakuannya? Karena di ICDX maupun di JFX kan ada dua tipe transaksi multilateral dengan bilateral. Nah, sejauh mana tuh Mas? Jadi gini, kita bicara satu-satu dulu. Yang pertama kalau dari sisi keinginan lah, dari sisi otoritas terkait dengan proporsi transaksi multilateral dan bilateral. Sebenarnya kalau merujuk pada pengalaman saya yang saya ikutin gitu. Keinginan itu sudah dari tahun 2018 ya pada waktu itu. Secara terbuka pada waktu itu Kepala Bapepti yang menjabat pada waktu itu mengatakan transaksi multilateral harus naik persentasenya. Bahkan sampai ada ya 40%, kemudian 25%, seperti itulah. Nah, kemudian juga salah satu yang menarik pada waktu itulah transaksinya jangan transaksi TikTok, transaksinya adalah real transaksi. Itu keinginan itu sudah muncul sejak lama. Nah, hanya kan gini, masalahnya adalah bahwa tidak bisa kita mengajak mengajak orang untuk berpindah dari zona nyaman ya. Kita harus permudah proses itu. Betul. Makanya sejak tahun 2018 itu selain di ICDX itu kita mulai rilis memulai ICDX Academy ya. Dulu namanya ICDX Learning Center, kemudian setahun jalan jadi ICDX Academy. Untuk proses edukasi, literasinya, multilateral gitu. Orang belajar itu kan tidak cukup hanya sekedar belajar teori. Mereka butuh praktek. Makanya kemudian di tahun yang sama itu di ICD kita melakukan revitalisasi instrumen atau kontrak yang tadinya ukurannya gede diturunkan sampai level mikro. Oh iya, ada mikro ini ya. Ada Makanya level mikro. Maka ada namanya juga efek mikro sehingga orang yang sedang belajar dapat literasinya, setelah mereka mau nyoba bisa mulai dari yang kecil. Betul. Nah, itu seperti itu. Ekspektasinya adalah supaya semakin banyak orang familiar dengan transaksi di dalam bursa. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi concern? Kenapa transaksi dalam bursa ini menjadi penting? Kalau kita merujuk pada kenapa perdagangan berjangka itu ada gitu ya. Itu kan sebenarnya dua tujuannya. Yang pertama tujuannya untuk sarana lindung nilai. Kemudian yang kedua tujuannya untuk proses price discovery atau penemuan harga. Khusus yang kedua itu hanya bisa dilakukan di ekosistem transaksi multilateral. Ada kebebasan tawar-menawar gitu ya, antara pembeli dan penjual, dan harga yang terbentuk itu merupakan harga yang merepresentasikan keseimbangan supply demand yang terjadi atau ekspektasi dari para pelaku kan gitu. Itu lebih fair. Berbeda dengan bilateral yang harganya itu sudah ditentukan oleh penyedia layanan. Orang tinggal ngambil atau enggak. Walaupun harganya sama gitu ya di screen. Walaupun harganya sama. Bukan pada persoalan harga samanya, tapi mekanismenya itu. Mekanismenya itu yang berbeda. Itu yang satu memungkinkan terjadinya penemuan harga, yang satu tidak karena given price diberikan oleh pedagang. Itu yang kemudian yang ingin dicapai oleh adanya perdagangan berjangka komoditi itu.
Nah, untuk mencapai itu maka konsekuensinya harus mengembangkan sisi multilateralnya. Nah, bagaimana caranya? Upaya sekian lama tidak kunjung berhasil. Ini kalau kita bicara tentang perdagangan berjangka itu sudah dari 97 ya. 97 malah yang saya tahu. Udah lama banget kan? Lama sekali. Itu banyak. Jadi ada persoalan di situ mengenai mahalnya instrumen yang tidak terjangkau karena size-nya gede gitu. Size-nya besar. Akhirnya kita kecilkan. Kemudian ada persoalan misalnya tentang terkait mekanisme platform yang digunakan, tidak familiar. Ya, Maka betul. kita adapt MetaTrader 5. Betul. Edukasi kita melalui ICDK Academy dan lain sebagainya. Jadi semua itu dilakukan. Termasuk pengembangan produk ini nggak berhenti sampai di sini, akan terus berkembang. Produk-produk itu akan berkembang yang levelnya itu level entry. Nah, disitulah diharapkan mempermudah jalan orang untuk belajar multilateral. Nah, kemudian amanat di undang-undang itu sendiri kan sebenarnya ada 3 profesi. Oke. Ada yang disebut wakil pialang berjangka, itu Iya. hanya menyalurkan amanat saja dan memberikan informasi dan menyalurkan amanat. Ada penasehat yang memberikan nasihat, saran, masukan atas transaksi, sehingga atas itu dia bisa mengut biaya. Yang ketiga adalah pengelola sentra dana Ya. atau sentra dana berjangka, wakil pengelola sentra dana. Nah, ini adalah 3 pilar profesi di industri PBK yang harus ada gitu. Dicita-citakan sejak 97. Nah, di 2018 seingat saya itu kita sudah mulai berpikir tentang